ma ra'aitu syai'an. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang paling mudah bohong, juga mudah dibohongi seperti orang soleh fil hadis. Seperti orang soleh ketika meriwayatkan apa? Hadis. Karena kalau gamane wong soleh itu disebut qala Rasulullah itu langsung gemeter. Dia agak mikir ini valid apa ndak. Kemudian disebut qala Rasulullah itu pun gemeterin. Dia enggak mikir itu valid atau tidak. Makanya wonten riwayat maro'aitu sholihina agdzaba fi syai'in agdzaba minhum fil hadis. Saya tidak melihat orang soleh bohong pada sesuatu sesering mereka bohong ketika meriwayatkan apa? Hadis. Makanya hadis maudhu itu banyak, qiraah syahadah itu banyak. Padahal ini orang-orang soleh. Ya justru karena soleh itu mudah ditipu. Makanya Imam Malik ini sebagai muqaddimah ben sampean yakin nak teori ini benar. Wong sampean ra usah sungkan mbek kula nu seneng nderekno Gus Zufur, nderekno khidmah teng Quran. Imam Malik itu zaman di Madinah itu sering ngendikan ra'aitu fil madinati mi'atan lawi tuminu ala baitil mal la taman ma akhadtu minhum al hadis kila lima ya Malik qol laisu min ahli. Saya di Madinah itu punya teman, punya komunitas jumlahnya 100. Itu kalau dipasrai Baitul Mal sesen pun tidak akan korupsi, semuanya soleh. Tapi saya tidak pernah akhadtu minhum al hadis, saya tidak pernah meriwayatkan dari mereka. Lima ya Malik qol laisu min ahli, karena tidak ahli hadis. Sebab itu di Islam itu ada tragedi Khawarij. Khawarij itu soleh semua, tukang poso, tukang maca Quran, hafal Quran. Tapi itu yang menjadi prahara di Islam karena sering mempercayai hadis-hadis maudhu'. Jadi juga di Indonesia ya sama lah, beberapa pondok-pondok yang mencitrakan dirinya soleh itu kalau di ilmu pasti jeblok. Orang kok mungkin jeblok, pasti jeblok karena nggak diuji sanatnya, juga nggak diuji kualifikasinya, nggak diperbanding-bandingkan dengan materi yang lain. Ya contoh gampang begini, ada di Indonesia itu beberapa aliran kebaikan itu harus di-backup. Ya mestinya kebaikan itu kan sudah amrun minallah, nggak perlu apa BA. Tapi mereka enak saja bilang, oh ini nggak bisa, nggak sah kalau nggak ada BA-nya. Bagaimana mungkin secara teori ilmu kebaikan sahnya nunggu di dia? Itu secara ilmu jelas nggak valid. Kita hormat atas nama solehnya, tapi kita pasti menentang teori seperti itu, pasti tentang bagaimana mungkin satu kebaikan butuh lisensi apa? BA. Kalau baik ya baik saja. Iktifaan bil idnis syar'i apa iktifaan bil idnis syar'i. Kalau baik ya pasti baik dan pasti boleh dilakukan tanpa BA. Cukup itu bil idnis syar'i. Nah karena Quran itu populer, hadis ya populer, pembacanya banyak. Jenis ittasa'al khorbun. Apa ittasa'al khorbun? Khorbun itu maknanya sobek. Kebenaran itu menjadi sobek, menjadi kacau. Terus wakada al-bati itu yaltabisu bil haq, kebatilan hampir kayak hak. Kenapa kayak hak? Karena ditumpangkan, dilewatkan atas nama Quran. Kita mau nentang kan wedi, wong qala Allah kok kita tentang. Itu kan seperti hadis maudhu', ada mubaligh bilang qala Rasulullah. Kita kan sudah getar qala Rasulullah, tapi ternyata itu maudhu', apa ternyata itu maudhu'. Sama, ini qala Allah Ta'ala ternyata riwayatnya itu maudhu'ah, padahal ini Quran kan riskan, nomor riskan. Makanya dulu hulatu syiah atau hulatu rafa'afid itu terus masalah besar karena terus nyon sewu dulu ini cerita dulu bacaannya beda, Qurannya beda. Ya, alhamdulillah berkahnya Sayyidina Utsman, berkahnya standarisasi mushaf Utsmani terus itu hilang. Dulu itu zaman Sayyidina Ali Sugeng itu sudah diisukan Ali punya wasiat khusus yang enggak dipunyai orang lain, yaitu wasiat bahwa yang jadi khalifah itu Ali. Gara-gara orang-orang soleh yang enggak ngaji itu terus percaya kalau Ali itu sebenarnya yang khalifah, sehingga terus tidak mengesahkan khilafatu Abi Bakar, tidak mengesahkan khilafatu Umar, tidak mengesahkan khilafatu Utsman. Akhirnya jadi fitnah azimah. Itu ya gara-gara orang-orang soleh yang enggak mikir. Coba kalau mereka mikir, maksudnya mereka mikir itu gini. Lau sohha, andekan riwayat khilafatu Ali itu mansusoh, riwayat Ali mimpin itu mansusoh. Laka na awalu man fa'ala dalika itu ya Ali sendiri. Ali itu orangnya petarung, orangnya kesatria. Kalau itu betul
dia yang dapat wasiat dari Nabi, pasti dia itu mati-matian melakukan wasiatnya Nabi, yaitu menolak Abu Bakar, menolak Umar. Dia sendiri diam saja, berarti kan dia ikrar alal batil, berarti dia ikrar alal. Tapi orang-orang soleh gak mikir ngono. Saya ulang lagi, andaikan wasiatu Rasulillah li aliyin khilafah itu benar dan itu nyata dan Ali tahu dan punya catatannya, punya dokumentasinya, orang yang paling harus berjuang itu siapa? Ali. Karena Ali itu orang yang terkenal tidak ikrar alal batil. Tapi nyatanya Abu Bakar mimpin, beliau menang. Umar mimpin, beliau menang. Nggak ada gerakan, nggak ada. Artinya apa? Kalau kita berpikir rasional, Ali tahu betul kalau itu hoak, kalau itu hoax. Tapi pecintanya Ali sudah kadang fanatik bahwa khilafah Abu Bakar itu tidak sah, Umar tidak sah, karena yang sah itu kan seperti saya percaya anak setai wisuda ahli tafsir, berarti ahli tafsir anak setai itu kan hoax gitu. Wisudanya tidak hoax, tapi alimnya ya apa? Hoax. Makanya sampean supaya nggak nipu publik harus memang alim betul sehingga nggak ada kebohongan apa? Publik. Selama ini dosa betul itu kalau sudah diwisuda tidak pinter. Kalau saya tidak dosa karena kan memang saya ahli tafsir betul kan kalau saya jadi artinya ya tidak dosa, paling tidak ada dosa. Itu bohong itu kalau sama wisudanya agak bohong, ahlinya ini yang ini sarjana tafsir kacau. Ya, makanya banyak istighfar apa? Tapi istighfar tidak mandi, ini hak adami kan apa? Hak adami misalnya ada calon mertua kadung ngambil Anda ternyata segoblok ini kan itu kan bisa musibah besar itu. Misalnya sampean berarti sudah terus kiai sing mek mantu sampean di pondok sampean mulang itkon. Betapa bahayanya loh. Makanya itu kan nggak bisa istighfar, nggak bisa tobatnya harus pinter ya. Nah dulu itu sudah ngalami seperti itu. Ya makanya bahaya kebenaran mulai dulu bahaya. Makanya dulu Mbah Maimun, Gus Zofur, saya, bapak saya itu gak seneng santri khusyuk. Islam itu gak pernah dirusak orang fasik. Orang fasik itu kalau ngomong kan layuk tamanu. Ada orang preman pakai tato, terus dia di perapatan goda perempuan, dia fatwa agama kan tidak ada yang ngandel, jadi lebih gampang ngadepi orang fasik. Khusyuk misalnya bocah setel khusyuk, ratau kodok nak jamaah nggo ngarep terus fatwa kan seakan-akan valid. Padahal goblok kira ketulungan itu kan masalah. Makanya Mbah Mun itu terkenal. Sesuatu yang paling sering dikampanyekan Mbah Mun itu terkenal ziyada khusyuan, ziyada jahlan. Tambah khusyuk, tambah bintu. Ini kan lo preman ngomong agama kan dari awal kan tidak ada yang percaya, tapi kalau sampean khusyuk jamaah terus sarjana bisa. Sarjana tafsir wisudanya didatangi menteri agama, kan koyok sah napa? Sah. Betapa bahayanya makhluk seperti ini, betapa bahayanya kalau ndak alim betul itu bahaya. Hamba-hamba Allah seperti ini tuh bahaya betul itu. Nah, makanya yang terkait Quran itu pasti ittasa al-khorku wa kadal batil yaltafisu. Kenapa yaltafisu? Karena ini numpang ayatullah. Coba misalnya ada orang soleh sering jamaah khusyuk terus bilang qala Rasulullah, kita sebagai orang Islam kan sudah grogi, qala Rasulullah masa kita lawan? Ternyata hadis itu maudhu', ternyata hadis itu kayak apa bahayanya orang soleh. Makanya Imam Muslim ngendikan ma ra'aitu sholihina akdzaba fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau bilang qala Rasulullah, karena ini hanya melegitimasi saja. Coba misalnya contoh kecil, hadis yang sahih itu mangqala la ilaha illallah dakhalal, itu sahih. Misalnya dibelokkan sedikit saja. Misalnya begini, ada orang soleh terus gak ingin santrinya hanya wiridan la ilaha illallah marratan wahidah, terus bilang gini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah, ditambahi mi'ata marrah saja dakhalal. Terus bapakmu mau mati, pas maca la ilaha ping 90 matek, takoi, wah sayang bapak hanya baca 90 kurang 10 saja. Hampir saja husnul khotimah. Hampir saja husnul khotimah.
Andai kan bacanya sampai 100, sayang baru 90 sudah mati. Nah, berkahnya hadis sahih itu hanya mangkola lalu dakhalal jannah min ghairi dzikril adat, tidak menyebut adat. Coba misalnya hadis itu kita sahihkan dan memang enggak sahih. Terus ada orang kafir masuk Islam. Ditalkin syahadat sampai 100 kali. Bareng pas 50 mati. Waduh, kafir jadi karena enggak memenuhi kriteria berapa 100. Nah masalahnya kita ini sudah keteror sama orang-orang soleh, keteror wala ilah 100 kali kan lebih baik mbahmu masalahnya ra ono riwayate, orang masalahnya orang kok masalah lebih baik dan lebih baik, masalahnya gak ono riwayate. Ini bukan masalah baik tidak, tapi hoaknya ini mengatasnamakan itu dawe Kanjeng padahal enggak. Itu masalahnya di situ. Mana kangkang ora khusuk niki bener. Lebih jujur lah. Mesti goblok wis ngene iki lah, ora usah sok-sokan khusuk. Lebih jujur lah, lebih baik. Penting ora ngakoni dosa gedhe, ora ngakoni apa. Masuk kodok dosa gedhe ngawur iku. Dosa gedhe ora zina, ora nyolong tok. Kodok ya dosa gedhe ngawur. Masih banyak yang sering kodok. Wajahnya jelas mayoritas. Orang yang jarang kodok itu wajahnya enggak begini. Ya pasti itu udah begini itu. Pasti malaikat tertarik. Ya jadi problem. Dan itu yang dialami Abu Hudzaifah Al-Yaman. Beliau ketika ditugaskan di Armenia, di Azerbaijan, melihat seorang ustadz sama ustadz bentrok karena beda qiraat. Beberapa kiai sama kiai bentrok karena beda qiraat. Ternyata sudah beda dari riwayat yang salah, ya sudah beda dari riwayat yang salah. Kayak apa kacaunya? Kita mau tegas nggak bisa, ini semuanya di atas namakan qala Allahu Ta'ala. Kita ini mau apa? Coba misalnya kita di Anwar baru ini dawuh Gus Zuhur aja kita grogi. Misalnya ada pengurus yang nyatut, ini kata Gus Zuhur aja kita grogi, ini kata Mbah Mun kita grogi. Bayangkan ini muni kata Rasulullah, apa kata Rasulullah. Betapa groginya kita, gara-gara grogi gak ngecek, gara-gara gak dicek, ternyata itu mau itu awal ada hulatul Syiah, ada hulatul Rafidhah, ada Mu'tazilah, ada kelompok yang aneh-aneh. Itu mesti istanadu ila hadisi Rasulillah. Kabeh mengklaim idda'au mengklaim bahwa perilaku mereka syaratnya muttasil ila Rasul. Padahal itu ada masalah besar. Makanya terus ahli hadis nulis jadinya kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Al-Jarhu wa Ta'dil, sebuah hadis sah itu setelah ngalami cek rawinya siapa, setelah dia soleh tahu ngaji apa enggak. Karena kalau soleh itu enggak cukup. Kata Imam Malik, lima qala isumin ahli. Apa artinya soleh kalau tidak ahli hadis? Misalnya kangkang soleh semua, yang percaya sampean misalnya qala Rasulullah fi Bukhari kan ya enggak ada yang yakin. Justru yang salah yang yakin itu kan. Mulane kula seneng mbek sing hadir ning wisuda itu alhamdulillah semuanya suudzon. Itu kalau husnudzon bahaya itu. Misalnya husnudzon, wah ini anak setai sudah di wisuda pasti alim. Wah itu kalau husnudzon bahaya betul itu. Bahaya betul. Mendingan suudzon jadi bisa didelok buktine dulu gitu. Nah, setelah didelok buktine ya alhamdulillah ya benar suudzonnya, ternyata memang benar suudzonnya. Nah itu terus kalau mereka yakin tipe mantu terus mulang apa itkon, wah seruat ya sudah. Jeneman sana sunatan sayyatan itu sudah. Makanya dulu Imam Bukhari ketika rawuh di daerahnya, di daerah Bukhara aslinya, sebelum beliau diakui oleh ahli hadis, itu imtahanahu mi'atu ahli hadis, diuji oleh 100 ahli hadis dengan merubah sanad, mengacak sanad. Terus Imam Bukhari lulus, baru dikatakan ahli. Aman kan enak tuh kok notoga beres itu. Nggak begitu, ngecek keahlian tuh udah gitu. Dicek 100. Makanya kalau kangkang siap nanti dicek 100 ulama sarang. 2 aja sudah tidak lulus boleh gitu. Ternyata 100 ini menyatakan semuanya enggak lulus. Nah ini masalah serius. Jadi memang problem mulai dulu agama itu kan sekali bilang qala Rasulullah itu kan kita gentar.
Justru itu terus menjadi dibajak. Makanya Said Muhammad itu hebat betul. Said Muhammad itu ngarang kitab Abu Abul Farad itu diantara kritiknya adalah jumlah wirid dan hasbiyallah, la haula, pokoknya jumlah-jumlah yang besar itu min soni'i ahli sholah, itu hanya kreasinya orang-orang baik. Tapi adat itu lam yasbut min rasulillah, adat itu lam yasbut min rasul. Nah, karena kalau itu yasbut min rasulillah betapa banyak wiridan sampai hasbiyallah 10.000 apa 100.000, wah repot lah. Mengenai alhamdulillah orang soheh semua, sanad yang jumlahnya besar-besar itu enggak ada yang soheh. Sing soheh itu ya soalnya bersolat 33 cek enteng lah, enggak apa-apa soheh, hanya 33 apa? Yang itu subhanallah 33 itu kan soheh kan enggak apa-apa jumlahnya segitu. Coba kalau yang soheh 10.000 habis kita. Sebetulnya yang soheh itu pokoknya anggar hadis kok jumlahnya akeh sanggepnya ra soheh. Pokoknya golek sing soheh sing apa? Sing jadi sithik. Coba yang soheh itu mangkola la ilaha dakhalal enggak ada mi'ata marrah atau bayangkan misalnya gini, contoh gampang, ada riwayat tuh begini, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, terus kemudian malaka yaumaddin, malaka pakai sigot mandi, terus yaumaddin mansub, sudah gitu diteror, kita ini diteror, hadihi qiraatu aliyin, ini bacaannya Ali min rasulillah. Kita kan pusing, disebut Ali saja kita kan nggak mungkin ngelawan Ali. Kita ada sahabat, beliau sahabat top. Udah gitu, ihadhihi qiraatu aliyin karena wajah min rasulillah kan. Kita lupa bahwa Ali itu kalaupun iya itu fardun min afrodis sahabat. Kalaupun itu Ali betul itu hanya satu orang. Sementara jumhurus sahabat yang jumlahnya ratusan ribu semuanya baca maliki yaum. Ini dibutuhkan definisi ilmu. Qiraah jangan sekedar shahihah tapi mutawatirah adalah jumlah besar. Sehingga ketika kita malaka yaumiddin qiraatu aliyin karramallahu wajah, Ali itu menantunya Nabi dan ini dari Nabi. Oke, misalnya itu shahihah. Kita tetap bersikeras. Kalaupun itu shahihah, hadil qiraatu khalifu qiraata Abi Bakar wa qiraata Umar wa qiraati amatis sahabat. Berarti apa? Mutawatir versus syad, apa mutawatir versus syad? Tentu muqaddam mutawatir. Jadi hadil qiraatu khalifu qiraata Abi Bakar wa qiraata amatis sahabat. Jadi terus pentingnya ada mutawatir, ada ahadi. Ahadi kalaupun ini sahih, derajatnya itu jauh di bawah mutawatir. Ya sudah gitu, makanya terus ada mutawatir, ini ahadi, ini syad. Makanya tadi yang termasuk malaka yaumiddin disebut qiraah apa tadi itu? Syad. Itu penting. Ya ar-rabi asyad wa huwa malam yasihha sanadu wa fi kutubun mu'allafah. Terus misalnya ada qiraah lagi iyyaka yu'badu. Itu kan sudah aneh dari segi tatanan bahasa Arab, sudah ana iyyaka iku mukhatab. Ya kan? Iyyaka kan mukhatab, kemudian yu'badu ghaib, terus oleh ngrujukno iku piye maksudnya? Ya kan mestinya kan iyyaka tukromu, ijek masuk akal lah. Iyyaka tu'badu, jadi khitab. Ini iyyaka khitab. Habis itu yu'badu. Oh. Ini problemnya bukan sekedar ini hoak Kang, tapi kita bertaruh. Misalnya ada orientalis, ada orang kafir sing ahli lughat. Ada orang-orang fasik sing nguasai sastra Arab. Kan terus protes, ini Quran kamu yang kamu klaim katanya afsahul lughat, ternyata bahasa tatanannya kacau. Gak usah bakas sanad kan, misalnya sampean ahli lughat, iyyaka yu'badu kacau gak? Kacau kan? Karena iyyaka itu mukhatab, yu'badu dhamir apa? Terus misalnya nanti orang terus komen, wah ini Quran yang kamu puji-puji ternyata tatanannya seperti ini. Bandingkan dengan qiraah mutawatirah masyhurah, iyyaka na'budu. Al-abid adalah qail, kita sebagai qail al-abid. Hanya kepada engkau na'budu menyembah kita. Kan keren. Sudah keren mutawatir sesuai aturan lughat. Ya, sudah keren mutawatir sesuai aturan. Bandingkan dengan qiraah iyyaka yu'badu. Lah kita mau protes delalah sing ngomong ngono wong saleh. Tukang dalail, ora tau delok wong wedok, ora tau ngopi, ora tau rokokan.
ngalor ngidul go tasbih. Ngono terus panik kan kita. Roh saleh ngene iki panik. Lha iku jenis saleh sing zada khusyuan, zada jalan. Apa zada khusyuan, zada jalan. Ya jadi kula nak bab niki semangat nerangno ben sampeyan ngerti saleh iku ora jaminan. Bahaya wong saleh ning fatwa ilmu lho, bahaya. Itu tadi kalau preman tato di pertigaan perempatan jalan terus dia fatwa hukumnya bayar dam itu begini kan orang ngandel lah ini anak setai khusyuk seperti wisuda anteng terus fatwa bloyor karena saya ngapain suudon kan gak pantas wong khusyuk makanya sampean harus punya sikap supaya orang suudon itu tetap sah jaga nih nak apa kowe salah itu. Mulane alhamdulillah kalau masih kangkang banyak di wisuda di pasar taruhan mek mantu katanya ndak. Itu berarti suudon mereka masih lah bagus itu. Cara kula bagus. Ora kok terus bar di wisuda terus semua kiai kepikiran mek apa? Mantu bahaya. Bahaya betul itu ngomong bahaya. Harus semuanya tetap dalam keadaan apa? Suudon. Mau di wisuda tok alime mbah ngono. Butuh diuji apa? Butuh apa? Ya karena dulu ceritanya gitu Imam Bukhari itu disahkan ahli hadis setelah diuji oleh 100 ulama ahli hadis qallabu asadidah wa khallatuhu wa kadza dicampur aduk yang takdim di takhir Imam Bukhari itu farad dakulla rawin ila maudhihi terus dikembalikan sesuai urutan-urutan rawi tokohnya akhirnya fa'at anulahu wa aqarru lahu mereka tunduk dan mengakui apa seperti itu ulama sekarang kan enggak lewat ujian mondokin stay biro 10 tahun ketok tua mantep lah terus gue khusyuk terus serat jelas gak ora oleh ngono nutupi bodoh mek khusyuk ora oleh iku penipuan jenenge ora khusyuk iku penipuan iku dong ya karena tadi bahaya kang ini terkait Quran makanya yalta bisubil haq qoma jabidatul ulama wa balagu fil istijad wa jama'ul huruf wal qiraat wa azau al wujuha wal qiraat terus wa mayazu as-sahih wal masyhur wasyad bi usulin as-saluha wa arkanin fas-saluha ya kemudian sekarang anwaul qiraat ditambahi anwaul qiraat bihasabi subut jangan karena dia soleh kemudian kita isbatkan enggak ya soleh ya mutawatir apa ya soleh ya karena kalau soleh tok enggak cukup harus mutawatir. Makanya terus definisinya gini soleh, mutawatir dan sesuai bahasa Arab makanya ditambahi wawafaqa al-qawaida al-arabiyata wawafaqa al-qawaida al-arabiyata walau biwajhin terus wawafaqa ahadal masakhif al-usma niyah walau ihtimalan ini masih ada tambah lagi wastaharo indal Qur'an jadi ya misalnya gini tadi iya kayu badu kita secara lughat saja mau membenarkan itu susah ya kan wong iya kayu mukhatab ujug-ujug yuk batu jadi ghaib kepada engkau dia disembah coba ya kalau dimaknani kan iyaka kepada engkau dia disembah yuk batu kan ghaib terus tatanan bahasa aja sudah kacau sudah rawinya agak mutawatir secara bahasa ya mas beda dengan Malik Yaumiddin misalnya gini di Rasam Utsmani Malik Yaumiddin itu tidak ada alifnya fakiro atul maddi ikut tuwafiku ihtimalan bagaimanapun huruf yang tidak ada alifnya yang dibaca panjang itu banyak karena dikira-kirakan ada alif misalnya sampean kalau nulis hadza itu apa ha zal alif ha dal kamu baca haknya panjang apa enggak panjang padahal enggak ada alif. Makanya fakiro atu Malik bil maddi padahal tulisan Rasam Utsmannya mem tidak apa ada alif itu berarti apa subutul alif takdiran apa subutul alif takdiran kasubutiha fi hada apa kasubutiha fi hada sama kalau nulis dalika zal lam kaf dalnya ada alif apa enggak kan tapi baca dalnya panjang enggak panjang ya, bacanya kan dalika sama kalau nulis dalika apa? Dalam kaf. Bacanya ada panjang apa pendek? Panjang dalika. Berarti apa? Ada mul alif, tapi secara bahasa
subutul alif. Berarti artinya apa? Enggak ada alif itu bisa saja tetap mat. Maka qiraah Maliki Yaumiddin berarti apa? Yang bil maddi senajan Rasam Utsmani enggak ada alif, tapi kita anggap ada alif secara takdiran. Kita anggap ada alif secara apa? Takdiran. Makanya wa faqa al arabiyata walau biwajhin sesuai Rasam Utsmani walau ihtimalan. Tapi ada lagi catatan wastahara indal qurra, ini yang penting. Karena berkahnya masyhur menjadi konsensus, ya. Berkahnya masyhur menjadi apa? Ya tadi saya bilang, saya itu punya banyak kitab qiraat. Malaka Yaumiddin itu dinisbatkan ke Ali. Terus orang-orang yang ahli qiraat mengatakan, kalaupun lau soha hadas sanad, tetap kita tidak ikut. Karena apa? Lau sabata dzalika takana dzalika qiraatul ahad, qiraatul Ali. Nah, Ali wahdah, ya misalnya tenan itu Ali wahdah qiraatuhu misalnya tu khalifu qiraat Abi Bakar wa qiraat Umar wa qiraat Amatis sahabat. Nanti berarti presnya apa? Mutawatir versus syad. Mutawatir versus tentu yang muqaddam adalah mutawatir. Itu kalau sah. Apalagi kalau min awalil amri nisbatu dzalika ila alien sudah tidak sah. Berarti min jihatin ini gugur. Andaikan sahih ya gugur, apalagi andaikan tidak sahih. Paham ya? Makanya qiraah Malaka Yaumiddin kita pastikan sah. Al-alis al-ahad jak terus ar-rabi asyad wa huwa malam yasihha sanaduhu. Termasuk jantan mriki apa? Min dalika qiraatu Malaka Yaumiddin bi sighatil madi wa nasbi yaum. Cuma kalau Malaka Yaumiddin kan secara terkib tidak masuk akal. Malaka miliki sapa Allah Yaumiddin. Yang paling parah iyyaka yu'bad apa? Iyyaka yu'bad itu fatal min jihadan, minal jihad lah, apa minal jihad. Ya saya ulang lagi, kalau gak ada kitab itu memang Malaka Yaumiddin itu katanya qiraatu alien ya tadi. Kalau itu betul sanadnya qiraatu alien ini ada problem. Hadil qiraah atau qiraatu alien tu khalifu qiraat Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa qiraat Amatis sahih. Berarti kalaupun ini sahih problemnya ngadepi mutawatir ya. Problemnya ngadepi apa? Mutawatir. Apalagi kalau tidak sahih. Lah kalau iya kayu bat malah tidak wawafakol Arabiyah dari teori lughat Arab sudah masalah kan? Sudah apa? Wong iya kayu mukhatab yuk badu terus ghaib. Coba kalau maknanya iya ka ing panjenengan yuk badu disembah sopo gak jelas kabeh kan balik. Berarti iya ka itu kayak aktor yang berbeda dengan yuk bad. Iya kan kayak iya ka itu aktor engkau yuk badu ghaib. Berarti kan maknanya iyaka ing panjenengan yuk badu disembah sopo Allah yang tidak jenengan apa yang kan kacau kan apa? Ya kan terus berbeda kan iyaka ing panjenengan yuk badu disembah sopo Allah yang panjenengan apa yang berbeda kan wis gak sinkron wis mboten apa? Sinkron. Nah, jadi makanya definisi qiraah yang baik apa? Wa wafaqa al-arabiyah apa wa wafaqa al-arabiyah, terus lagi ada wastahara indal qurra apa wastahara indal qurra. Penting konsensus itu penting. Ya kayak di Indonesia lah, kulawan bolak-balik matur. Mulai Wali Songo sampai era Mbah Maimun sampai era Gus Zofur sampai era orang-orang soleh. Ning dinggon kaapian niku wis ora butuh biat. Kangkang nek ape ngutangi kancane ngutangi wae, nek ape tahajud wae. Apa istighfar wae. Terus ada aliran bilang semua kebaikan harus ada biat. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik biiznillah kemudian butuh syarat apa? Itu udah bisa, cara ahli ilmi nggak bisa. Lah kalau ijazah tertentu ya monggo, tapi itu tetap nggak bisa di atas namakan syariat. Misalnya ijazah ini mandi, hizib nasor mandi kalau diijazahkan dia monggo itu, tapi tetap kita katakan nisbi itu ada kultur yang mengharuskan itu pakai ijazah. Tapi tetap itu bari'un minal Islam tetap satu, semua barang baik termasuk syariatul Islam. Karena sudah dari awal innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Karena terus jadi aneh, kenapa kebaikan butuh biat? Nanti kok sampean misalnya mau kitab bener ya ora perlu untuk ijazah Gus Zofur kula. Apa artinya untuk ijazah di wisuda macane ra bener kan? Sementing bener ta ijazah. Bener ya kan? Aneh-aneh. Misalnya untuk ijazah terus kowe muni mau modal kobil tuh, semua rofa jadi jer jadi rofa mau modal kobal tuh kobil tuh. Oh aneh. Bukan buatin cocok ngono.
Kobil tuh mbahmu aneh. Wes sing ngono sanad kita iku innamal ilmu bita'allum apa innamal ilmu bita'allum man jadda. Wong kobil tuh kan gak modal. Mboten cocok wonten kula wonten. Kula riyen sering dijazahi Mbah Mun niku sampai Mbah Mun niku gak usah wis ngaji wis potongane rapati ngandel karena itu. Kenapa kira rapati ngandel mulai ilmu wangele ngono kudu sinau mutolak ana wong mau urun apa kobil tuh. Jadi ya cocok. Maksudnya yo lucu kan ilmu wangele ngono misalnya al asbah wan nadzair atau kitab itqon wangele ngono terus kowe mau bengak-bengok ngene apa kobil tuh. Ajastulakum qira'atal muwatta wa qira'atas sahih Bukhari terus kemudian kobil tuh kitabe ya ora duwe pojoke ya ora roh iku kanggo wong awam bengak-bengok kobil tuh kita ini ahlul ilmi enggak boleh apalagi nanti di wisuda enggak boleh itu enggak boleh dilegitimasi ono daftarnya kemenak pisan enggak boleh seperti itu enggak boleh ilmu innamal ilmu bita'allum man jadda napa dan Allah ngendikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang dapat garansi Allah itu yang mujahadah. Mujahadah ya ono kamilane, ono mutolaae, ono sregebe, ora bengak-bengok muni kobil tu. Apa saya tidak percaya? Kalau percaya, kalau lagi sering dijajahi syekh kobil tu, tapi mboten kula imani. Maksudnya umumnya wong muni kobil tu, wis ngono nak ditolak wong tersinggung ribet. Tapi tidak seperti itu dipraktek sama ngerti Kanjeng Nabi ini belajar Quran saking Jibril iku aradohu kulla sanatin dikonfirmasi berarti wahyokno dikonfirmasi Nabi kan maca disemak Jibril maca disemak Nabi karena Jibril yudarisul Quran kadang Jibril yaqra wan Nabi yasma kadang Nabi yaqra wal Jibrilu yasma dikonfirmasi lu ngono umat kobil tu ora masuk cara kula mboten masuk cara kula Saman percaya kula kena ora percaya ngawur yakin ngawur. Saman delok teng kene sampe belajare Nabi kana Rasulullah dari suwe. Jadi dikonfirmasi. Jadi Jibril yaqra wan Nabi yastami. Kadang Nabi yastami wa Jibril yaqra. Terus kada Jibril dari suni Al-Qur'an kula sanatin kata. Terus Nabi di tahun yang badhe wafat yu'ariduni Al-Qur'an marroten. Sampai sahabat meniteni ini al-ardo al-akhirah, ini bacaan terakhir, ini nasah, ini mansukh. Ilmu sedetail itu kemudian hadil ummah sing calon sarjana tafsir modal kok filtu. Musibatul uzma sudah itu. Musibatul akbar soal itu masalah-masalah. Ya malahnya itu jin ittasal karena ini terkait Quran Kang, terkait hadis. Biasanya orang Islam itu kalau disebut Quran kan langsung lemes, disebut Nabi langsung. Ternyata sing kala rasul tuh makanya terus dikarang hadis maudhu supaya apa orang tidak terjebak ya tadi saya contohkan misalnya ada hadis maudhu merubah angka saja misalnya dari hadis sahih yang jelas mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah terus dirubah angkanya ditambahi mi'ata mar atau asra marrah saja asra marrah bapakmu pas maca la ilaha illallah ping 7 mati waduh pak kurang 3 kok mati terus ribet kan hanya gara-gara angkanya dirubah apa angkanya nah kok sing mati nganti 10 alhamdulillah aja bapakku mati pas 10 mati terus ana sing ngeluh lha apa kaya ngeluh bapakku lagi 3 wis mati kan ribet kan